Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Irham sudah meluangkan waktu kesibukannya Pak Irham dalam memimpin di SMA Negeri 1 Kajen. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 ini mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin Pak Irham. Nah, Pak Irham kan sudah lama menjadi kepala sekolah ini Pak Irham ya. Nah, saya di sini ingin banyak belajar tentang kepemimpinan Pak Irham itu sendiri. Nah, dalam menjabat sebagai pemimpin itu kan pasti ada pengalaman kasus-kasus gitu Pak ya. Nah, untuk cara mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang di dalamnya itu mengandung dilema etik itu bagaimana Pak? Sebelumnya terima kasih Pak Atok. Ya memang benar, saya sudah 11 tahun lebih jadi kepala sekolah. Tapi pengambilan keputusan tentunya bukan hanya di level kepala sekolah nih Pak Atok. Sebagai pimpinan pembelajaran Pak Atok sebagai guru pun tentunya juga pernah mengambil suatu keputusan kan gitu. Nah ini saya luruskan dulu yang itu, garis bawah yang itu. Nah ini Pak Atok menanyakan berarti berkaitan dengan pengalaman sebagai kepala sekolah gitu Pak Atok ini. Oke. Dalam kaitan pengambilan keputusan, kepala sekolah selaku pimpinan dalam satuan pendidikan harus membuat keputusan yang gitu. Karena kalau tidak ada keputusan nanti malah tidak berjalan atau amburadul semua. Nah di dalam pengambilan keputusan memang sering kita dihadapkan dengan dilema etika gitu nggih, dimana semuanya itu benar gitu. Nah kalau semuanya benar terus bagaimana cara mengatasinya? Nah tadi ditanyakan bagaimana mengenalinya. Ya pertama tentunya saya identifikasi dulu, tidak langsung justifikasi gitu nggih. Justifikasi langsung mengambil keputusan. Maka ke teman-teman, ke Bapak Ibu guru, ke karyawan pun saya menyampaikan bahwa misalnya ada suatu hal, suatu permasalahan, jangan langsung membuat justifikasi atau menghakimi seseorang, baik itu kasus pada siswa, pada guru, ataupun pada masyarakat pada umumnya. Karena langkah yang pertama dalam mengenali suatu dilema tentunya adalah kita harus mengenali terlebih dahulu permasalahannya itu apa, gitu Pak. Identifikasi masalah itu. Jadi mengenali permasalahan itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, berkaitan dengan tadi, apabila keputusannya itu dalam pengambilan keputusan itu bahwa ada kasusnya itu benar dengan benar gitu Pak. Nah, bagaimana Pak untuk pengambilan keputusannya apabila Bapak sebagai kepala sekolah itu bahwa saya itu mendapatkan kasus bahwa sebenarnya ini benar dan ini juga benar gitu Pak. Yang pertama tadi identifikasi masalahnya dulu. Akar masalahnya itu apa? Apakah benar versus benar atau benar dengan salah? Kalau benar dengan salah itu gampang berarti saya akan memutuskan bahwa yang ini benar, yang ini salah, misalnya gitu. Tapi kalau benar dengan benar ini tentunya saya harus mengenal lebih dalam terlebih dahulu apakah ini berkaitan dengan moral, apakah itu berkaitan dengan etika, sopan santun, atau bagaimana. Terus saya juga akan menggali informasi kepada beberapa pihak tentunya ya. Jadi tidak hanya satu pihak saja untuk klarifikasi kebenaran. Kalau tadi katakan ini benar, saya juga harus klarifikasi dulu nih ya, benar nggak ini benar versus benar. Dalam satu contoh kasus, mungkin kalau yang di sini di sekolah ini Pak Atok sendiri paham karena saya sudah juga di rapat di rapat orang tua siswa. Jadi ada siswa kelas 10 di mana setiap jam 10 begitu ya, atau sekitar itu setiap istirahat pertama 10.15 itu dia lompat pagar gitu kan. Lompat pagar itu kan melanggar. Setelah diingatkan besoknya kembali lagi lompat pagar lagi dan seterusnya. Itu kelas 10. Saya memahaminya
begini, saya memahaminya, oh anak ini belum mengenal budaya SMA Kajen. Anak ini masih menyamakan budaya di SMP-nya atau di sekolah sebelumnya dengan di SMA Kajen. Itu yang pertama. Nah, sedangkan untuk beberapa teman kan, wah ini melanggar nih, ini harus dibinasakan nih, misalnya gitu kan ya. Harus dibina, maksudnya harus dibina nih, gini gitu kan. Ini harus diberi poin nih gitu. Sedangkan sekarang kan kita tidak ada poin pelanggaran, kan udah nggak ada ya. Dengan adanya kesepakatan sekolah itu kan tidak ada poin-poin, tidak ada. Kalau lompat pagar poinnya 10 kali lompat pagar berarti 10 kali 10 100, berarti dikeluarkan. Itu kan sekarang udah nggak ada, Pak ya, dengan adanya kesepakatan tadi. Nah, pada waktu itu saya tidak akan menjustifikasi anak ini lompat pagar kenapa, karena setiap orang itu melakukan suatu tindakan mesti ada latar belakang, pasti ada alasannya, begitu, pasti ada. Maka setelah beberapa kali melalui proses BK, guru BK, tim SP2K, masuklah anak tersebut ke ruangan saya. Saya gali mengapa kok seperti ini ya. Ternyata Pak, bahwa anak tersebut setiap jam 10 atau 10.15 ketika dia lompat pagar sekolah itu, karena dia harus pulang ya, menyuapi neneknya yang usianya 85 tahun yang sudah jompo, sedangkan kedua orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Dia juga harus ngopeni adiknya yang kelas 4 SD bahkan putus sekolah. Dia hanya kelas 1 SMA. Dia sudah diberi tanggung jawab untuk menafkahi neneknya yang jompo dan adiknya kelas 4. Dia harus sekolah dari jam 7 sampai setengah 4. Maka saya sering mengatakan ke Bapak Ibu guru bahwa jangan, yang namanya guru itu paling pintar itu tidak, gitu kan Pak Ato. Kalau kita merasa paling pintar, wah itu sudah parah gitu. Karena mengapa? Saya pribadi dan mengajak teman-teman untuk belajar dari semuanya, termasuk belajar dari anak ini. Kalau kita berada pada posisi anak ini, kita tidak akan bisa bertahan, menurut saya gitu. Kalau saya sendiri loh, saya kalau di posisi itu saya sudah nggak tahu seperti apa begitu ya. Harus sekolah jam 7, prepare-nya jam berapa, pulangnya setengah 4, sampai rumah sudah harus bekerja malam sebagai penjaga malam dan sebagainya, masih harus menyuapi neneknya sudah tidak bisa mandiri dan sebagainya. Bagaimana ini kan Bapak Ibu guru atau tim SP2K harus menegakkan, sekolah harus menegakkan kedisiplinan. Benar ya Pak Anto? Ya, benar, harus ditegakkan disiplinnya. Kita akan diberi amanah untuk bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, termasuk mendisiplinkan anak. Ini benar. Tapi ketika anak ini merawat neneknya, harus menyuapi setiap jam tertentu, jam istirahat tersebut dengan melompat pagar, ya, gitu. Caranya aja salah. Tapi benar, dia berbakti kepada orang tua. Itu kan benar dan benar. Nah terus bagaimana? Nah, setelah mengetahui itu ya terus kita komunikasikan bahwa caranya saja yang salah. Besok lagi jangan lompat pagar, tapi izin saja, kan seperti itu. Dan karena kita sudah tahu permasalahannya, silakan izin, nggak apa-apa, izin 15 menit, 30 menit untuk menyuapi neneknya, kembali lagi ke sekolah, ya toh. Setelah itu kita tahu, oh berarti dia mempunyai kebutuhan dalam hal finansial, masukkan ke beasiswa, siswa miskin, dan seterusnya, termasuk pendampingan yang lainnya, supaya anak ini yang tadinya rentan putus sekolah menjadi bertahan untuk berada di sekolah, untuk tetap sekolah. Terus melibatkan, setelah identifikasi tadi, mencari akar masalahnya, saya melibatkan tim kan, sehingga teman-teman tahu. Saya juga up itu di pembahasan komunitas belajar, di pembinaan juga saya sampaikan, oh anak ini punya masalah seperti ini, jadi mohon Bapak Ibu memahami, gitu kan. Terus dan seterusnya sampai pada analisis, terus pengambilan keputusannya apa? Dispensasi Pak. Jadi anak ini diberikan dispensasi setiap jam ini sampai jam ini untuk pulang, begitu. Ya, jadi bahwa kebijakan bahwa itu benar dan benar itu harus mencari akar permasalahan dulu ya Pak ya. Iya, sehingga kita memberikan keputusan itu dengan tepat ya Pak ya. Iya, apa yang dibutuhkan gitu saat ini. Nah, kalau untuk langkah-langkah mengambil keputusan itu
prosedurnya bagaimana kalau Pak Ilham sendiri? Ya itu tadi ya Pak, saya harus tahu terlebih dahulu mengidentifikasi masalah, menggali akar masalah, terus cross check ya, cross check ataupun apa Pak, mengambil informasi yang lain ya Pak. Terus berikutnya kita partisipasi juga dari beberapa pemangku kepentingan di sekolah. Jadi sehingga keputusan itu bukan saklek keputusan kepala sekolah secara murni, tetapi juga keputusan dari teman-teman juga semuanya kan gitu kan. Karena saya melibatkan Wakasek, melibatkan tim SP2K, BK, wali kelas dan seterusnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan kepala sekolah itu merupakan keputusan bersama dan diketahui bersama, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau merugikan pihak lain gitu Pak. Di langkah-langkahnya runtun ya Pak ya. Runtun. Sebelum mengambil keputusan juga minta pertimbangan dari warga atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah itu sendiri Pak ya. Nah, tetapi kan kadang kita harus mengambil keputusan itu dengan cara yang efektif Pak. Nah, menurut Pak Ilham sendiri, cara pengambilan secara dengan yang efektif itu yang bagaimana gitu Pak? Iya. Untuk yang efektif dalam hal ini, kalau yang sudah sering saya lakukan ya dalam segi efisiensi atau efektivitasnya waktu ya. Waktu setiap kali ada permasalahan secepat mungkin harus segera diatasi. Karena kalau tidak Pak, kalau tidak segera diatasi itu akan merembet ke permasalahan yang lain dan kesalahpahaman yang lain, dan bisa juga melibatkan pihak yang lain. Nah, kalau permasalahan itu tidak sampai ke saya, tidak sampai ke kepala sekolah, itu akan lebih runyam lagi. Karena seperti bola panas, permasalahannya akan bergulir bahkan sampai ke masyarakat. Dan itu dalam hal bersih-bersih informasi yang salah ini sulit Pak. Jadi saya lebih suka untuk lebih efektif dalam pengambilan keputusan mengatasi suatu permasalahan dilakukan secepat mungkin. Secepat mungkin ya Pak ya. Nah, dengan adanya pengambilan yang secepat mungkin dengan langkah-langkah yang sudah Pak Ilham sampaikan itu, di dalamnya itu ada tantangannya nggak sih Pak? Iya pasti. Kalau tantangan pasti gitu. Misalnya mindset bahwa ada anak yang nakal, ada anak yang bodoh, itu masih ada. Padahal yang sesungguhnya kalau yang saya pahami, seperti yang saya sampaikan ke Pak Arto tadi, bahwa anak atau guru atau siapapun melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasannya, kan gitu. Bahkan ada siswa yang misalnya mencuri atau mengambil barang temannya, tentunya dia punya alasan tertentu, gitu kan, punya alasan itu. Jadi tantangannya ya ini, kadang mindset itu belum bisa 100% bulat gitu ya, sehingga masih ada saja yang menyampaikan bahwa mau anak nakal kok dibelani, bilang gitu. Padahal justru kita bukannya membelani, karena kita di sekolah itu kan memang dalam rangka untuk merubah anak dari yang misalnya kurang baik menjadi etikanya lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita hanya menjustifikasi, hanya memandang permasalahan dia mempunyai pelanggaran yang berat terus dikeluarkan gitu aja itu mudah, tapi itu menurut saya tidak tepat. Mengeluarkan anak dari sekolah itu akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, dan anak itu berhak untuk sekolah. Jadi bisa dikatakan bahwa tantangannya selain dari pandangan orang lain juga waktu yang pendek dan waktu yang panjang itu ya Pak. Iya. Dampaknya itu bagaimana gitu Pak, yang harus dipikirkan dengan matang gitu. Kadang kan permasalahan itu juga tidak langsung sampai ke saya Pak, gitu. Nah itu kadang ada selama 11 tahun kan ya lama, jangka waktu yang lama sejadi kepala sekolah. Ada kala yang sudah bergulir sampai masyarakat dan sudah blunder tadi, itu juga ada sih. Nah, terus kalau misalnya nih ada masalah gitu Pak, baik di sekolah dengan muridnya ataupun dengan para guru gitu Pak.
ada kasus itu Pak Irham akan langsung diselesaikan di waktu itu, di tempat itu, atau membuat reschedule gitu, buat jadwal terus dikumpulkan gitu Pak, apa gimana gitu Pak? Pilih aja. Tergantung sama ini ya, kompleksitas suatu permasalahannya. Kalau permasalahannya itu sederhana, dalam waktu itu juga saya akan bisa langsung membuat suatu keputusan gitu. Kecuali kalau permasalahannya kompleks, misalnya melibatkan pihak-pihak lain yang tidak bisa hadir pada waktu itu gitu, itu ya saya akan membuat time schedule, tapi tentunya time schedule-nya rigid gitu. Misalnya kok itu kejadiannya pagi, sebisa mungkin pagi itu saya selesaikan. Ada pihak yang misalnya tidak bisa dihadirkan karena itu melibatkan sekian orang begitu, bahkan ada yang tidak berangkat atau ada itu adalah masyarakat, maka akan saya tunda di siang harinya atau di sore harinya. Kalau tidak bisa ya berarti besok paginya. Pokoknya untuk patokannya secepat mungkin, Pak. Nah, dalam Pak Irham sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan itu, adakah faktor-faktor yang mendukung atau seseorang gitu Pak dalam mengambil keputusan itu Pak? Iya. Kalau yang mendukung, saya rasa semua mendukung nih. Semua stakeholder yang ada di SMA 1 Klaten itu mendukung. Di antaranya komite, terus tim manajemen sekolah dari Kasubag TU, Wakasek, wali kelas, bapak ibu guru, karyawan gitu nih. Itu yang mendukung nih. Termasuk orang tua siswa itu juga mendukung. Kalau tadi hambatannya selain ada waktu tadi Pak, atau hambatan yang lain ya memang kadang ada orang tua yang tidak mendukung juga gitu. Ini yang menjadi hambatan ya atau tantangan gitu. Berarti ada tim di belakangnya itu Pak ya, sinergi gitu Pak ya. Nah ini kan saya ambil melalui video ya Pak ya. Selain untuk pembelajaran saya ke depannya, siapa tahu saya menjadi seorang pemimpin gitu Pak. Dan mungkin Pak Irham ada yang ingin di-sharing atau disampaikan untuk pembelajaran sebagai pemimpin itu dalam pengambilan keputusan dilema etik itu harus bagaimana gitu Pak? Kalau yang boleh saya share nih, bahwa selaku seorang pemimpin tentunya bukan arogansi yang dikedepankan nih, tetapi sebagai seorang pemimpin harus memahami tentang regulasi, tentang moral, etika, maupun empati terhadap seorang, kan begitu. Jadi sehingga untuk pengambilan suatu keputusan itu tidak akan melenceng daripada regulasi atau aturan, juga tidak akan melanggar norma, dan juga tentunya memperhatikan juga empati terhadap orang lain. Itu sih 3 itu menurut saya yang perlu saya share. Apabila nanti Pak Atok menjadi seorang pemimpin, jangan arogan dalam mengambil keputusan, harusnya melibatkan ranah regulasinya, moralitasnya, juga empatinya terhadap orang lain. Dan sebagai calon guru penggerak kan pasti Pak Atok nanti akan menjadi seorang pemimpin, dan bahkan sekarang pun sudah memimpin suatu pembelajaran. Gitu nih Pak, sukses selalu. Terima kasih Pak Irham atas waktunya. Apa yang Pak Irham ceritakan atau sampaikan mengenai pengalaman yang sudah dalam pengambilan keputusan ini, semoga bermanfaat bagi banyak orang, terutama saya, gitu Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.